Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat duhur Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat duhur berjamaah. Salat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya, hingga masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini tausiah mengambil tema pelaksanaan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nim finnasi bil haji ya'tuka rijala wa la kulli dhamir ya'tina min kulli fajjid amiq. Allah berfirman, wahai Ibrahim, serukan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki atau naik unta dari segala penjuru dunia. Jadi artinya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk memanggil manusia, baik manusia itu yang jaraknya dekat, jaraknya menengah, jaraknya jauh, dipanggil wandim finnasi supaya melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu kita jangan sampai salah niat. Jangan sampai kita itu ibadah haji karena saudara kita sudah haji, kita pengen haji. Kemudian di masyarakat banyak sudah haji, kita pengen haji. Dan di lingkungan kantor teman-teman kita sudah haji, kita pengen haji. Maksudnya jangan seperti itu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Watimul haji wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh niat karena Allah, jangan karena yang lain. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada hajja wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi haji itu waktunya ditentukan, yaitu di bulan Dzulhijjah. Bagi jamaah yang ingin melaksanakan haji, apabila ingin melaksanakan umroh harus mikot dulu dari salah satu tempat. Kalau misalnya kita dari Jeddah, kita harus mandi dulu, sholat sunat, mandi mau pakaian ihram. Kemudian setelah kita mandi, kita pakaian ihram, kita ingin menjalankan umroh, kita sholat 2 rakaat dulu, sholat niat ingin umroh. Nah, setelah umroh itu kita menuju ke Baitul Haram. Nah, di sana kita kondisi lelah, kita kondisi capek, kondisi ini kita makanya harus
sabar. Makanya bekal haji itu yang paling utama ya bekalnya takwa. Nah, takwa yang pertama kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Takwa yang kedua kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Takwa yang ketiga kita itu berinteraksi manusia dengan manusia. Karena ibadah haji itu khususnya paling banyak berinteraksi dengan manusia. Kita menuju Masjidil Haram pun kita sudah desak-desakan, dan desak-desakan kita kondisi capek, lelah, ngantuk, campur semua di situ pokoknya. Dan kita emosi. Nah, di situ Allah peringatkan kita harus bersabar. Nah, jadi intinya pertama kita haji itu, pertama kita niat karena Allah, yang kedua bekal yang terbaik adalah bekal takwa, dan dalam pelaksanaan ibadah haji kita harus banyak sabar. Karena di dalam takwa pun itu sangat desak-desakan. Bahkan kita mau napas pun juga itu saking banyaknya orang itu sampai sesak rasanya. Jadi disitulah dituntut kita kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf, selesai tawaf kita melaksanakan sa'i. Dalam sa'i pun juga sama, desak-desakan orangnya, banyak penuh sesak. Disinilah diuji kesabaran kita dan ketakwaan kita. Nah, setelah kita menjalankan sa'i, setelah sa'i kita 7 kali dari Safa Marwah, kita diperintahkan untuk tahallul. Dalam tahallul ini atau potong rambut ini juga kita ngantri untuk mau dipotong rambut kita itu. Jadi desakan orang pengen ngantri, pengen motong. Nah, kita juga kondisi habis tawaf, habis sa'i juga kondisi kita lelah, capek, dan kita juga dituntut untuk sabar. Nah, setelah sa'i selesai tahallul, kita persiapan haji menuju ke Padang Arafah. Nah, menuju ke Padang Arafah juga kita harus persiapkan baik bekal makanan, minuman secukupnya, karena jangan sampai kita itu ke Padang Arafah itu harus kita siapin bekal minuman selama 3 hari, makanan selama 3 hari, walaupun kita itu dapat jatah makan dan minum selama 3 hari saja, tapi kita jangan mengandalkan. Karena apa? Catering ada ini ada, belum tentu saking banyaknya orang tuh catering bisa masuk ke Padang Arafah. Jadi berkali-kali kita haji itu ya berkali-kali kita akan mengalami kekurangan makan. Bukannya makan minum nggak ada, cuma tidak bisa masuk ke Padang Arafah saking. Nah, disinilah dituntut kita kesabaran kita. Nah, setelah kita wukuf di Arafah, kita menuju ke Mina untuk melontar jumroh. Itu pun juga padat sekali. Jadi kita haji itu memang diilustrasikan seperti kita mau meninggal dunia. Pakaian serba putih, orang di Padang Arafah pandangannya putih semua, dari semua aspek jalan itu penuh semua. Ya, ilustrasi seperti itulah nanti di Padang Mahsyar. Jadi haji itu diilustrasikan seperti miniatur kematian. Kemudian setelah kita wukuf, kita ke Mina untuk melontar jumroh selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama kita melontar jumrah Aqobah, Wusta, Ula masing-masing 7 kali, berarti 21 kali. Nah, setelah kita melontar jumroh, kita tahallul juga. Tahallul masih ngantri, jadi semua serba ngantri, serba desakan, serba ini. Disitulah dituntut kita kesabaran. Nah, kemudian setelah tahallul kita menuju ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf ifadah bagian juga tawaf wajib setelah kita dari wukuf di Padang Arafah. Nah, di dalam tawaf ifadah juga sangat-sangat banyak sekali namanya umat sama-sama beribadah, sama-sama melaksanakan perintah Allah semua. Jadi disitulah kita dituntut kesabaran yang ekstra. Nah, setelah tawaf ifadah
kita namanya tawadah atau haji perpisahan. Namun Rasulullah bersabda yang kaitan dengan haji, al umratu ila umrati kafaratun lima baina wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi umroh yang satu dengan umroh yang lain akan menghapus dosa-dosa kita. Dan haji yang mabrur itu balasannya tidak lain hanyalah surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang berkenaan dengan haji juga Rasulullah bersabda, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bisabi mi'atin di'fi. Jadi biaya pergi haji itu sama dengan kita biaya untuk jihad fi sabilillah, haji. Jadi kita haji umroh itu termasuk jihad fi sabilillah. Semua biaya yang kita keluarkan dari mulai persiapan dari tanah air sampai kita umroh, sampai kita wukuf, sampai kita haji, semua itu biaya-biaya sama Allah akan diganti sebanyak 700 kali lipat. Jadi dalam artian biaya-biaya sini bukan hanya berbentuk materi aja yang Allah berikan. Ya bisa juga kesehatan kita, bisa kita nambah ilmu, bisa kita naik jabatan, bisa kita juga hasil-hasil perdagangan kita nanti akan semua. Cuma janji Allah itu melalui hadis Rasulullah itu akan diganti sebanyak 700 kali lipat. Jadi rangkaian ibadah haji secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.